Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 591. Banyak bajingan di Cikian. Di depan pintu, lebih dari selusin orang berdiri dengan sikap mengintimidasi. Memimpin mereka adalah seorang pria berjubah panjang berwarna biru langit, memasuki ruangan dengan ekspresi muram. Rambut panjangnya tergerai di punggung, dan aura dingin menyelimuti dirinya. Basis kultivasinya berada di tingkat martial supreme. Di belakangnya, berdiri dua lelaki tua dengan wajah tanpa emosi. Meski tidak tampak marah, mereka memancarkan tekanan tak kasat mata yang tak kalah dari pemimpin mereka. Orang-orang lainnya jauh lebih lemah, tetapi tetap merupakan para ahli martial emperor. Mereka membawa aura mengancam, dan sorot mata mereka penuh niat jahat. Begitu memasuki ruangan, pandangan mereka langsung tertuju pada Mei Donger, layaknya sekawanan serigala lapar yang menatap mangsa. Bulu kuduk Mei Donger meremang. Rasa takut menjalari tubuhnya, membuatnya tanpa sadar bersandar pada Yung Xiao. Baru setelah itu, dia merasakan sedikit kehangatan dan perlindungan. Salah satu seniman bela diri di puncak ranah martial Emperor menahan tubuh Wangda yang telah meninggal sebelumnya. Dengan wajah muram, ia mengikuti pemuda berjubah biru, lalu perlahan berlutut dengan satu kaki dan meletakkan tubuh Wangda dengan hati-hati di tanah. Tapi, bagaimana dengan mereka? Pria berjubah panjang itu bertanya dengan suara lembut, tetapi nadanya tanpa emosi. Setiap orang yang mendengarnya merasakan hawa dingin merayap di hati mereka. Ya, itu mereka. Tiga prajurit yang sebelumnya melarikan diri tampak sangat ketakutan. Mereka segera berlutut, dan salah satu dari mereka dengan gemetar menunjuk ke arah Yung Xiao serta pria lainnya. Pertama, telapak tangan wanita itu, lalu kaki pria itu, dan Tuan Muda dah tewas. Kami bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Setelah memberikan kesaksian, mereka bertiga menundukkan kepala. Tubuh mereka gemetar hebat. Saudaraku adalah seorang martial emperor, tetapi dia justru dibunuh oleh dua orang ahli bela diri. Pria berjubah panjang itu bergumam dingin. Kalian berempat juga martial emperor, tapi kalian bilang tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tatapannya beralih ke mayat yang tergeletak di depan pintu dapur. Dan bukan hanya itu, lanjutnya dengan nada mencemuh, salah satu dari kalian bahkan ikut mati. Apa gunanya mempertahankan sampah seperti kalian? Lepaskan kami. Tuan Muda Zhen, tolong lepaskan kami. Mereka bertiga menangis dan memohon belas kasihan, terus-menerus bersujud. Bang, bang, bang. Tanah di bawah mereka retak, darah mengalir dari dahi mereka, tetapi tidak sedikit pun bisa melunakkan ekspresi dingin Wang Zhen. Kalian sudah mencoba yang terbaik, Wang Zhen mencibir. Kalau begitu, kenapa saudaraku yang mati, bukannya kalian potong sampah ini? Ia mengibaskan lengan bajunya. Baiklah, misi terakhir kalian telah selesai. Anggap saja kalian benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka bertiga tertegun. Dalam sekejap, mereka melihat Wang Zhen melambaikan tangannya. Sadar akan bahaya, mereka mencoba melarikan diri, tetapi tak sempat. Seketika, kesadaran mereka menghilang, dan tubuh mereka jatuh satu persatu. Semuanya mati. Aura sedingin es menyelimuti seluruh restoran. Wajah Nenek Kui dipenuhi ketakutan. Ia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mei Donger dengan wajah pucat langsung menempel pada Yung Xiao. Seolah-olah hanya dengan cara itu, ia bisa mengusir hawa dingin yang mencekam hatinya. Ia menggenggam lengan Yung Xiao lebih erat. Betapa kejamnya, kau bahkan membunuh orang-orangmu sendiri. Katanya dengan suara bergetar. Yung Xiao tertawa kecil. Inilah yang disebut air dangkal penuh kura-kura, sedangkan setan kecil di kuil itu kuat. Semakin asing suatu sekte, semakin buruk kelakuannya. Dan semakin banyak kejahatan yang dilakukannya, semakin tidak berdaya mereka sebenarnya. Sekte Miao Xuan memang terkenal di wilayah utara, tapi ternyata mereka biasa saja. Ini sungguh berlebihan. Berani sekali kalian. Pakar kerajaan bela diri di puncaknya, yang sebelumnya membawa Wangda, berteriak marah. Ia menunjuk ke arah mereka bertiga dan membentak, tak heran kalian berani membunuh tuan muda keluargaku dah. Rupanya, keluarga Mei benar-benar tak menganggap sekte Miao Xuan kami sebagai apapun. Namun,
Kemarahan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi seringai sinis. Ia terkekeh dan berkata, "Aku pernah mendengar bahwa bibi ke-9, kepala keluarga Mei, adalah seorang pahlawan di kalangan wanita. Katanya, wanita tak kalah dengan pria. Semua pria di sekte Miao Suan sangat ingin membuktikannya sendiri, hehe." Hahaha, kata-katanya langsung memicu tawa dari para pembudidaya di belakangnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi cabul dan penuh nafsu. Bahkan ekspresi dingin Wang Zhen sedikit melunak. Ia ikut terkekeh dan berkata, ketika bibi ke-9 masih muda, dia adalah kecantikan yang tiada tanding. Paman saya dulu punya keinginan terhadapnya, tapi saya tak tahu apakah dia berhasil mendapatkannya atau tidak. Saya sendiri mungkin tak sehebat paman saya, tapi saya bisa menyelesaikan apa yang ia sesali. Tuan Muda Zhen, bukan keluarga Mei yang membunuhnya. Mereka pelakunya. Nenek Kui berseru panik. Hatinya semakin menciut. Tubuhnya terasa membeku di bawah aura dingin Wang Zhen. Ia bahkan tak berani menatapnya langsung. Dia mati di restoran keluarga Mei. Bagaimana bisa kalian bilang ini tak ada hubungannya? Wang Zhen menuangkan anggur ke dalam cawan dan meneguknya dalam sekali minum. Dengan santai, ia menghancurkan gelas itu menjadi bubuk di tangannya, lalu menaburkannya di atas meja. Tatapannya dingin, seolah-olah Yung Xiao dan dua lainnya tak cukup berharga untuk diperhatikannya. Entah ada hubungan besar atau kecil, itu tak penting, katanya pelan. Yang jelas, selama ada kaitannya, kalian semua harus mati. Dasar bajingan, jaga mulutmu. Mei Donger berteriak marah. Meski keluarga Mei bukanlah sekte besar, mereka tetaplah kekuatan yang diperhitungkan di ranah seni bela diri surgawi. Bibi ke-9 adalah pemimpin keluarga Mei. Kau tak bisa menghina beliau seperti ini. Namun, kemarahan Mei Donger justru membuat pihak lain semakin menikmati pemandangan. Pipinya yang memerah dan ekspresi marahnya malah membuat para pria itu menatapnya dengan mata berbinar, penuh nafsu. Bajingan, haha, lihat saja nanti, kau sendiri yang akan memuji tuan muda kita sebagai pria sejati, hahaha. Martial Emperor di puncak tertawa terbahak-bahak. Ia mengalihkan pandangan ke arah Yung Xiao dan dua lainnya, lalu berkata dengan nada dingin, "Sekarang, bunuh dulu para pembunuh tuan muda Da, juga wanita tua jelek ini. Mereka hanya merusak pemandangan." Nenek Kui menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Tuan Muda Zhen, kematian kakakmu benar di luar dugaan. Bagaimana kalau aku menyerahkan dua orang ini kepadamu? Tolong, demi bibi ke-9, selamatkan nyawaku. Kau sudah hidup begitu lama, jadi kenapa takut mati?" Wang Zhen mencibir. "Adikku baru berusia 30-an, dan dia mati tanpa tahu penyebabnya. Jika engkau ikut menemaninya, hidupmu takkan sia-sia. Jangan bilang engkau tak mau pergi bersamanya." Butiran keringat dingin mengalir di wajah Nenek Kui. Tiba-tiba, ia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke arah Mei Donger sambil meraung marah. "Semua ini salahmu, dasar jalang. Kau menyeretku ke dalam masalah ini." Ketakutan pada aura Wang Zhen begitu besar hingga ia bahkan tak berani melawannya. Sebagai gantinya, ia melampiaskan amarahnya pada Mei Donger. Yung Xiao menggeleng tanpa berkata-kata. Ia melangkah ringan ke depan dan meninju tongkat itu dengan kekuatan fisiknya, membuat Nenek Kui terdorong mundur beberapa langkah. Di bawah tatapannya yang ngeri dan tak percaya, Yung Xiao maju dengan tenang, meraih tubuhnya, lalu melemparkannya ke arah Wang Zhen seperti senjata hidup. Beraninya engkau menghina tuan mudaku. Kau benar-benar mencari kematian." Pakar di puncak ranah Martial Emperor yang sejak tadi hanya menyaksikan dengan dingin akhirnya bergerak. Dengan dengusan rendah, ia menginjak tanah. Seketika, bumi bergetar hebat dan seluruh lantai batu biru hancur menjadi bubuk. Tatapannya tertuju pada Yung Xiao, penuh kebengisan. Tanpa sedikit pun melihat ke arah Nenek Kui, ia langsung mengayunkan telapak tangannya dengan kejam. "Ah!" Teriakan memilukan keluar dari mulut Nenek Kui. Seteguk darah segar menyembur dari bibirnya. Pada saat yang sama, cahaya dari armor perang yang tersembunyi di tubuhnya muncul sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Meski begitu, armor itu masih mampu menahan sebagian besar serangan. Tubuhnya terlempar jauh
jatuh ke tanah dengan keras. Ia berguling-guling kesakitan, lalu berteriak putus asa, "Jangan bunuh aku. Tuan Jen, aku mohon, jangan bunuh aku." Pakar itu mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidakpuasan. Jelas, ia merasa sangat terganggu karena serangan telapak tangannya gagal membunuh Nenek Kui dalam sekali pukul. Tanpa ragu, ia mengangkat lengan kanannya, siap menghabisinya. "Donger, ayo pergi." Di saat itu, Yung Xiao terlihat malas. Ia tak ingin membuang lebih banyak waktu dengan orang-orang ini. Dengan santai, ia meraih tangan Mei Donger dan bersiap untuk pergi. Namun, pakar itu mendengus marah. Serangannya yang tadinya ditujukan untuk Nenek Kui langsung beralih ke Yung Xiao. Udara di sekeliling tiba-tiba terasa tegang. Ruang di sekitar mereka tampak terbelah, dengan pola hitam misterius muncul di udara. "Kau benar-benar mencari kematian." Mata Yung Xiao menjadi dingin. Dengan satu dorongan ringan dari tangan kanannya, ia menyingkirkan Mei Donger. Ruang di sekelilingnya bergetar dan melengkung. Lalu dalam sekejap, tubuhnya menghilang, menyisakan bayangan samar. Ahli bela diri itu terkejut. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang tepat di depannya. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah telapak tangan telah menepuk dadanya dengan kekuatan mengerikan. Rasanya seolah-olah gunung raksasa menghantam tubuhnya, membuat dadanya sesak seakan tertimpa batu besar. Ketakutan melintas di wajahnya, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Dalam kepanikan, ia buru-buru melancarkan serangan telapak tangan sebagai balasan. Boom! Begitu kedua telapak tangan bertabrakan, lengannya langsung mati rasa akibat benturan dahsyat itu. Tanpa berpikir panjang, ia melompat mundur dan berlindung di belakang Wang Zhen, napasnya tersengal-sengal. Teknik perpindahan? Itu tidak mungkin. Mata Wang Zhen menyipit tajam. Ekspresinya yang semula tenang berubah serius. Ia menatap Yung Xiao, lalu berbicara dengan suara dalam. "Dengan kultivasi Martial Grandmaster, kau mampu memaksa bawahan puncak Martial Emperor mundur? Teknik gerakan magismu jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Pantas saja engkau berani membunuh saudaraku. Tendangan fatal ke dadanya, itu kau bukan?" Tatapannya semakin tajam, penuh kebencian. "Tapi tak peduli seberapa kuat latar belakangmu, kau tetap harus dikubur bersama saudaraku." Begitu kata-kata itu selesai, Wang Zhen mendengus dingin. Tubuhnya melayang ke depan, dan tinjunya melesat dengan kekuatan besar. Angin pukulannya bercampur dengan kekuatan domain, berusaha menekan Yung Xiao secara langsung. Namun, Yung Xiao hanya mencibir. Tubuhnya berkedip, menghindar dengan santai. "Apa, domainku? Tidak berpengaruh." Wang Zhen terperanjat. Ekspresinya langsung berubah muram. Pakar Martial Emperor yang sebelumnya mundur tampak marah dan merasa dipermalukan di depan tuan mudanya. Dengan geram, ia berkata, "Orang ini tidak pantas menerima serangan dari tuan muda. Biarkan aku yang menebas kepalanya dan membalaskan dendam tuan muda." Ia melompat ke depan. Cahaya berkilat di tangannya saat ia menghunus pedang panjang, mengerahkan seluruh kekuatan puncak Kaisar Bela Diri ke dalamnya. Namun Yung Xiao hanya mendengus ringan. Ia tetap berdiri tegak, menghadapi cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Seketika, lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Sebuah pedang muncul di tangannya, pedang bintang dingin surga utara, berkilauan dengan cahaya dingin yang menusuk. Begitu ia mengayunkan pedangnya, hawa dingin di dalam restoran langsung tersapu, menyebar seperti gelombang pasang yang mengamuk. Klang! Dua pedang berbenturan, memercikan api ke segala arah. Pedang Martial Emperor itu bergetar hebat, cahaya pedangnya langsung meredup. Kekuatan luar biasa dari benturan itu merambat melalui pedang, membuat tangan kanannya mati rasa. Ia hampir kehilangan kesadaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia meraung, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Anak ini, ada yang aneh dengannya. Semuanya serang bersama. Dia berada di puncak ranah Kaisar Bela Diri, namun sekarang ia ditekan oleh kekuatan Martial Grandmaster lawannya. Hal ini benar-benar sulit dipercaya. Tidak mungkin, apa dia sengaja menekan kultivasinya? Pasti begitu. Tidak mungkin Martial Grandmaster biasa memiliki kekuatan sebesar ini. Merasa tak bisa lagi mempertahankan harga dirinya, ia berteriak lantang, memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama.
Ada lebih dari 10 Martial Emperor di tempat itu. Tak peduli seberapa kuat lawannya, kecuali dia adalah seorang Martial Supreme, dia pasti akan hancur menjadi daging cincang. Anak baik, kau benar-benar keras kepala. Hari ini, aku akan mengajarimu arti kata kematian. Salah satu dari mereka mencibir sebelum tertawa dingin. Jangan kira sekte Miao Xuan hanya bisa bermain dengan wanita. Kami juga punya cara sendiri untuk menghadapi pria tampan seperti kau. Yang lain ikut menimpali dengan suara sinis. Hahaha, jangan rebutanku. Setelah aku menaklukkan bocah ini, aku ingin bersenang-senang dulu sebelum membunuhnya. Tawa mereka memenuhi udara saat lebih dari selusin orang melesat maju serempak. Meskipun Yung Xiao baru saja bertarung melawan seorang Martial Emperor puncak tanpa terluka sedikit pun, ia tetap terlihat tenang, tanpa aura membara yang biasanya dimiliki para pendekar kuat. Hal ini membuatnya tampak tidak berbahaya dan mudah ditindas. Selain itu, mereka memiliki jumlah yang lebih banyak, dan 2 Martial Supreme berada di belakang mereka. Dengan keunggulan seperti ini, mereka merasa tak perlu khawatir. Sambil mengutuk dan mengejek, mereka menerjang ke arah Yung Xiao tanpa ragu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.